Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu ya adik-adik. Pada IMPA online kita pagi hari ini, adik-adik kembali bertemu dengan Kakak Rea. Untuk itu Kakak Rea mau nanya nih, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Kakak harap adik-adik yang di rumah selalu dalam keadaan sehat ya adik-adik, supaya kita dapat mengikuti ibadah kita, IMPA kita walaupun secara online. Nah ini kakak mau nanya nih sebelumnya, adik-adik yang di rumah sudah siap belum untuk mengikuti IMPA online? Kalau belum, mungkin adik-adik bisa menyiapkan terlebih dahulu Alkitab adik-adik. Kemudian adik-adik menggunakan pakaian yang rapi adik-adik untuk mengikuti IMPA ini. Untuk adik-adik yang sudah siap, kakak ajak adik-adik untuk masuk ke dalam doa pembukaan. Mari semuanya kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk mengadakan atau mengikuti kegiatan IMPA online kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau dapat sertai peribadahan yang akan kami lakukan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya tanpa ada suatu kekurangan apapun Tuhan. Kiranya juga Tuhan Engkau berkati adik-adik kami agar firman yang nanti disampaikan oleh kakak Layan dapat diterima oleh adik-adik kami dengan baik dan dapat dilakukan oleh adik-adik kami di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang setelah kita berdoa, adik-adik kakak ajak untuk nyanyi satu pujian yang judulnya adalah Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Selamat pagi adik-adik. Gimana kabar adik-adik sekarang? Kakak harap adik-adik dan keluarga sehat-sehat ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kedua tangannya dilipat, matanya dipejamkan, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa beribadah secara daring di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kiranya kami bisa menjadi anak yang tenang, menjadi anak yang fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kalau sudah ketemu, mari kita membaca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang lain? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah adik-adik, sekarang kakak akan bercerita mengenai kisah Alkitab yang sudah kita dengarkan barusan. Adik-adik, saat itu, di saat hari Pentakosta, para murid Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul dengan sukacita, dan di tengah-tengah keadaan sukacita itu, tiba-tiba datanglah tiupan angin yang sangat keras, dan tak lama juga muncul lidah-lidah api di atas kepala mereka. Wah adik-adik, gimana ya perasaan mereka? Tiba-tiba datang tiupan angin yang sangat keras dan lidah-lidah api. Tentunya mereka kaget, tetapi pertanda apa ya itu adik-adik? Ternyata tiupan angin yang sangat keras dan lidah-lidah api yang muncul di atas kepala mereka adalah tanda dari turunnya Roh Kudus.
Nah, adik-adik, Roh Kudus itu apa ya? Roh Kudus itu adalah Allah dalam wujud roh. Kemudian, mengapa ya Roh Kudus datang di ruangan itu? Roh Kudus datang untuk membimbing, menuntun, dan memberikan keberanian kepada murid-murid Tuhan Yesus dalam memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus tidak hanya membimbing mereka adik-adik. Roh Kudus juga ada bersama adik-adik dan bersama keluarga juga. Roh Kudus selalu hadir dalam kehidupan adik-adik. Roh Kudus selalu menuntun adik-adik, membimbing adik-adik, dan selalu menjaga adik-adik dari bahaya-bahaya. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kita sama sekali. Nah, adik-adik, Roh Kudus ini tidak terlihat loh oleh mata kita. Coba kita tengok ke sisi kita, ke kanan atau ke kiri, atau kita coba cek ke atas, atau kita lihat ke bawah, atau kita lihat ke depan lagi. Adik-adik bisa nggak lihat Roh Kudus? Gak bisa kan? Tetapi Roh Kudus itu bisa kita rasakan kehadirannya. Bagaimana? Yaitu dengan melihat dari kuasa-kuasanya di kehidupan kita. Contohnya dari membimbing kita, selalu menjagai kita. Nah, adik-adik, untuk itu makanya sebelum kita melakukan aktivitas kita berdoa terlebih dahulu ya, untuk minta tuntunan Roh Kudus, untuk minta penjagaan Roh Kudus. Dan adik-adik jangan takut untuk berdoa pribadi, karena setiap doa, mau itu panjang, mau itu pendek, atau adik-adik merasa kata-kata yang digunakan jelek, tetapi Roh Kudus akan menyempurnakan doa kita, sehingga Tuhan akan mendengarkan doa kita. Jadi adik-adik, setiap kita mau melakukan aktivitas kita, contohnya setelah kita bangun tidur, mau tidur, kita mau belajar, atau aktivitas apapun itu, jangan lupa untuk berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Oke adik-adik, sip deh kalau gitu. Sekian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami, memberikan kami kesehatan, dan selalu menjagai kami. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, kami bisa menjadi anak-anak yang selalu taat kepadamu. Dan tolong tuntun kami Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang patuh kepada mama papa. Dan kami juga mohon Tuhan agar kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk mama papa kami. Kiranya mereka selalu diberikan kesehatan, mereka tetap semangat dalam menjalani aktivitas mereka, baik saat mama papa bekerja maupun saat sedang melakukan aktivitas lainnya ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kiranya Engkau tolong berkati dunia ini, kiranya dunia bisa menjadi lebih baik, tempat tinggal kami juga bisa menjadi lingkungan yang baik untuk kami. Dan kiranya ya Tuhan, apapun itu kami serahkan seluruhnya kepadamu, karena kami yakin dan percaya Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kami, dan kami yakin Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dan pemberian-Mu yang selalu kami rasakan setiap harinya. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik kan tadi sudah mendengarkan firman Tuhan nih yang disampaikan oleh Kak Stevi. Sekarang waktunya adik-adik untuk memberikan persembahan yang
Adik-adik dapat memberikannya ke dalam amplop, lalu dititipkan oleh mama papa yang nantinya akan diantarkan ke gereja. Dan juga adik-adik dapat men-scan QR code yang nanti tertera di layar monitor adik-adik ya. Kemudian setelah itu kakak ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian yang berjudul Aku Suka Membagi. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah memberikan persembahan. Sekarang kakak ajak adik-adik untuk mendoakan persembahan yang barusan adik-adik beri ya. Untuk itu adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan ya Tuhan, kami juga sekarang ingin berdoa untuk persembahan yang baru saja kami berikan. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan, terkhusus untuk di Gereja GPIB Marturia Lampung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum adik-adik pulang atau sebelum adik-adik selesai melaksanakan impannya, kakak ajak adik-adik untuk menyanyi satu lagu lagi yang berjudul Di Hari Pentakosta. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah membaca Alkitab, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan menutup ibadah hari Minggu ini. Kita mau berdoa. Sikap doanya yang baik, kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menuntun kami sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang bimbing kami dalam kehidupan kami. Kiranya kami bisa menjadi anak yang baik, anak yang patuh kepada mama papa, dan jadi anak yang takut akan Tuhan. Kiranya Engkau saja ya Tuhan yang memberkati kami selalu dan yang menuntun kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, rencana kami ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke adik-adik, info online pada pagi hari ini telah selesai. Kakak berpesan kepada adik-adik yang ada di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Demikian info online pada pagi hari ini. Sampai ketemu di info online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.